وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد. Sahibul Bait yang kami hormati Bapak Keluarga Besar Bapak Haji Deni bin khusus Ananda Tania, kami muliakan orang tua kita Bapak Ustaz Jayadi, Bapak Irmansa, Pak Ustaz Hamdani, Ketua Remaja Aktivitas Remaja Islam Musalah At-Taubah dan Al-Falah yang disingkat menjadi Arisma 95, Bapak Ahmad Abdiyadi, Bapak Andi, pemuda dan pemudi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah jua pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak ada yang aneh, Kak. Amin. Kudu dipencet ya, mau aminnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidul Wujud wa afdali kulli mawjud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak nanti. Bapak Ibu, anak-anak muda sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja sudah 3 pertemuan ini kita buka dengan membaca hadis, kemudian nanti kita selingi dengan fikih. Di malam saya akan membuka tentang fikih, karena ketika saya melihat ibadah, ketika bersuci, ketika melaksanakan sholat dan lain sebagainya, masih banyak sekali kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi summa al-mustahid hadzal kitab al-mabadi fiqhiyah Asy-Syaikh Abdul Jabbar Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lihat semuanya halaman 8 kalau nggak salah di situ di pertanyaan. At-taharatu artinya bersuci. Apa pengertiannya? Hiya fi'lu ma la tasihu as-salatu illa bihi. Hiya fi'lu ma, yaitu melakukan sesuatu, la tasihu salat yang tidak sah, yang salatnya tidak sah illa bihi, kecuali dengan itu. Artinya taharah itu adalah menjadi penyebab sucinya sahnya salat. Jadi kalau salat tanpa bersuci maka salatnya tidak sah. Ya fi'lu ma tasihu la tasihu salatu illa, itu suatu pekerjaan yang tidak sah salatnya kecuali dengan itu, dengan taharah. Apa itu? Wahiyya nawani, dan dia ada 2 macam. Taharatu minal hadas, yang pertama adalah bersuci dari hadas. Wa taharatu minal khabath, dan yang kedua adalah bersuci dari najis. Perhatikan satu-satu. Yang pertama at-taharatu minal hadas, bersuci dari hadis itu adalah hiyal wudu, yaitu wudu. Ya, kalau kita buang angin, kalau kita apa beda? Yaitu wudu. Yang kedua wal ghuslu, apa? Mandi.
Bersuci dari hadas itu pertama wudu, mandi, wat tayamumu dan tayamum. Badalan minhuma, badalan menjadi pengganti minhuma dari mandi dan wudu. Wa tayamumu badalan minhuma, tayamum sebagai pengganti mandi dan wudu. Jadi kalau nggak ada air nanti kita gegulingan pakai debu. Bukan gegulingan ya, ada tekniknya gitu. Bukan kita mandi pakai debu, pakai gayung, kita mandi pakai debu. Kita udah di kepala kita habis kita goyah debu. Itu biasanya kalau ulang tahun. Ya, di malam kita ulang tahun nggak begitu ya, tapi dengan membaca sholawat, ngaji dan lain sebagainya. Amin. Mudah-mudahan berkah. Amin. Allahumma amin. Doakan Tania biar sehat, panjang umur, mudah dalam urusannya, dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Tadi dia nyanyi mabuk nih. Lupa. Dah. Yang kedua, sambilan ini ya. At-taharatu minal khobath. Bersuci dari najis. Apa itu hiyal istinja, yaitu istinja. Apa istinja? Istinja sudah menjadi sebagian bahasa Indonesia. Ya, istinja semua sudah paham. Kalau dibilang istinja pasti sudah paham. Yang kedua, yang termasuk bersuci dari najis, habas, yaitu wa izalatun najasah, menghilangkan najis. Anil badani, dari badan. Ini gelapnya matanya apa emang? Ini emang matanya Pak. Udah kelamaan mata saya begini. Anil badani wa thawbi, dari badan, kemudian pakaian, wal makani dan tempat. Jadi menghilangkan najis dari tiga hal. Pertama badan, yang kedua pakaian, dan yang ketiga adalah tempat. Makanya kita kalau sholat suci badan, suci pakaian, suci tempat. Salah satu nggak suci nggak sah. Ya, najis itu dihilangkan, izalatun najis itu dihilangkan dari tiga hal. Pertama pakaian, tempat, dan badan kita. Pakaian kita bersih, badan kita ada tai ayamnya, nggak bisa. Sama nggak, itu dimaafkan namanya. Dari cicak kalau jatuh ke kita itu dimaafkan nanti ada pembahasannya itu. Kemudian pakaian kita bersih, badan kita bersih, tempatnya ada letai munci, kotoran kucing, ya, tempatnya ada najis di sajadah, nggak sah salatnya. Ketiga-tiganya mesti dalam keadaan suci. Maka itulah ada tekniknya, bagaimana cara mensucikannya, nanti akan dibahas. Dah. Selanjutnya, anwa'il mutahhirati, macam-macam yang dapat mensucikan. Arba'atun, yaitu ada 4. Yang pertama al-ma'u, apa ma'? Air. Wat turabu, dan yang kedua adalah apa turab? Tanah. Wal hajaru, dan batu. Waddabu. Siapa yang tahu? Waddabu, dan samak, menyamak. Ini untuk mensucikan kulit ya. Kulit, kalau kulit bangkai itu bisa dipakai jadi pakaian, kalau bisa disucikan dengan cara disamak. Nanti ada penjelasannya. Nah, jadi yang bisa alat yang bisa mensucikan pertama air, yang kedua adalah tanah, yang ketiga batu, yang keempat itu sama. Yang selanjutnya aqsamul miyahi salah satu. Pembagian air itu ada 3 macam. Pertama, tahirun mutahhirun, air yang suci mensucikan. Yang pertama. Yang kedua, tahirun ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan.
Dan yang ketiga ma'un mutanajjisun, air yang terkena najis atau bisa dibilang air najis. Najis lu bukan begitu, bukan, tapi air yang ketiban najis. Nah, selanjutnya al-ma'u tahirul mutahhir, air yang suci mensucikan itu apa? Wa kullu ma nazala minas sama'i, yaitu tiap-tiap yang jatuh dari langit. Ya, wa kullu ma nazala minas sama'i, yaitu air yang turun dari langit atau jatuh dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang bersumber dari bumi. Satu, air hujan. Ya, pertama tadi apa? Yang turun dari langit, hujan. Kedua apa? Yang dari langit. Yang dari langit dulu, embun. Ketiga apa? Apa aja? Lupa Pak. Apalagi lupa nggak ada. Salju, ya betul, salju. Salju datangnya dari langit kan? Yang keempat, auna ba'amil ardi, atau yang bersumber dari bumi. Apa? Satu, mata. Kedua, sumur. Yang ketiga, sungai. Yang keempat, laut. Ya. Manazala minas sama'i au naba'a minal ardi, itu ada 7 macam. Pertama, hujan, embun, salju. Kemudian mata air. Yang keempat, yang kelima adalah kemudian apalagi dua lagi, sungai dan laut. Itu adalah air yang suci mensucikan. Sekalipun semuanya itu di dalam itu ada bangkai, maka sah. Dikali contoh, kita lagi wudhu, ada yang lewat si kuning, itu tetap suci. Kenapa? Sebab ia adalah an-au naba'a minan abdi, yaitu air yang bersumber dari bumi. Kejadiannya asli nggak bakal berubah kesuciannya, walaupun kejatuhan najis. Nanti akan ada penjelasan di selanjutnya. Walam yataghayyar, nah, walaupun tidak berubah ba'du ausafihi, sebagian sifat airnya, bima yughayyiru tahuriyatahu, dengan apa-apa yang merubah kesuciannya, kama isama'i, seperti air langit, wa ma'il bahri, maksudnya sama'i tadi hujan ya, kama isama'i, seperti air hujan, wa ma'il bahri, apa yang tadi disebutkan nih, bahri, laut, ya, wa ma'il matari, ya, wa ma'in nahri, sungai, wa ma'in salji, ya salju, wa ma'il baradi, embun. Kan tadi udah semua. Ya, itu semuanya. Nah, lanjut. Nanti pertanyaannya kita bahas cuma 20 menit kita bahas. Nanti yang susah itu nanti kita akan pemahamannya. Al-ma'ul mutaghayyir al-baqi ala tahiriyatihi, air yang berubah akan tetapi tetap dalam kesucian. Wa ma taghayyarat ba'du awsafihi, yaitu air yang berubah sebagian sifat-sifatnya, au kulluha, atau semua sifat-sifatnya, bima la yughayyiru tahuriyatahu, dengan apa-apa yang merubahnya tanpa merubah kesuciannya. Wa huwa khamsatu anwa'in, itu ada 5 hal. Jadi air yang suci, air yang berubah sebagian sifatnya atau semuanya, akan tetapi tidak merubah sifat kesuciannya. Sifat air ada 3 macam. Apa? Rasanya, warnanya, baunya. 3 ini. Kalau sebagian sifat ini sekalipun
sebagian sifat ini berubah atau semuanya, maka dia tidak akan mengubah kesuciannya. Ini dibagi menjadi 5 hal, 5 bagian. Pertama, al-awwalu, adapun yang pertama, al-ma'ul mutaghayyar bituli mukfihi, air yang berubah oleh sebab lamanya diam. Tul itu artinya panjang, tapi karena di sini adalah sifatnya apa? Jadi maknanya itu kita sampaikan lama. Bituli mukfihi, dengan lamanya air itu diam. Contoh, dalam kubangan kolam misalkan yang nggak pernah disentuh oleh siapapun, entah itu sebulan, 2 bulan dan lain sebagainya, dengan sendirinya air itu pasti berubah kan? Kadang dia warnanya hijau, kadang ia warnanya kuning, ya ada nggak? Pernah lihat kan? Nah, yang berubah semacam itu disebabkan oleh lamanya diam atau lamanya tergenang, maka ia tetap dikatakan suci, ya, tetap dikatakan suci. Au bima tawallada fihi minas samak, atau disebabkan oleh timbulnya dari ikan. Dalam sebuah kolam ada ikan, sudah pasti ikan itu apa? Mengeluarkan sesuatu, entah itu nya, ya kan, atau apanya, sehingga menubah sifatnya salah satunya, entah itu warnanya, entah itu baunya, entah itu rasanya. Itu dengan walaupun begitu air itu tetap suci, ya, walaupun berubah rasanya, bentuk warnanya dan baunya. Tuhlubin, atau dengan tuhlubin itu yang hijau, apa namanya? Kalau dalam lumut. Atau dengan berubahnya itu disebabkan oleh lumut. Saking banyak itu lumut, kemudian air itu menjadi hijau. Nggak apa-apa. Ia tetap suci. Kenapa? Karena disebabkan oleh lumut. Nah, yang kedua al-ma'ul mutaghayyar, air itu berubah disebabkan bimastaqara fi mahalihi, disebabkan oleh tempatnya. Misalkan biasanya kalau empang itu ya, kolomnya atau galengannya kan tanah tuh jadi butak. Nah, butaknya itu juga tidak menyebabkan apa? Air itu menjadi menghilangkan kesuciannya, ya, jadi tetap suci. Atau aumamarihi, atau tempat lewatnya. Kalau boleh dibilang itu pakai selangnya di dalamnya kotor misalkan, ya. Atau juga pakai, dulu itu pakai bambu, glodogan, iya. Glodogannya itu kotor, kemudian ketika sampai ke tampungan itu, kok ini air nggak jadi begini, jadi kok hijau begini kayak bajigur. Itu tetap apa? Suci, ya. Katurabin, tuh seperti debu. Wanulati au milhin, atau seperti apa, milhin itu garam, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-ma'u al-mutaghayyir, air yang berubah bima ya suru ihtizraju minhu kawaraqati syajarati allati tulqihi riyah. Nah, air yang berubah disebabkan oleh sebab tempatnya itu sulit untuk dijaga. Yang kejatuhan sesuatu, contoh gini, dalam sebuah kolam kan ada pohon. Nah, disebabkan oleh yang datang, contoh di sini dicontohkan adalah kawaraqatil saja, seperti kejatuhan daun pohonan. Ya, misalkan karena dulu kolam itu biasa di belakang. Ya, nggak mungkin kan yang namanya daun itu dijagain. Ya, disebabkan berubahnya oleh sesuatu yang sulit untuk dijaga. Ya, di sini dikatakan ya surul ihtizar, sulit untuk dijaga. Contohnya seperti daun yang jatuh ke kolam atau ke tempat air.
kalau dedaunan itu merubah warnanya, rasanya, baunya, maka ia tetap suci. Kalau kondisinya seperti itu, ya. Nah, yang keempat, al-ma'u al-mutaghayyir bima tuliya bihi ina'uhu kaqatrani. Ini apa namanya? Air ini berubah disebabkan oleh tempatnya yang lapisannya copot. Kolom misalkan nih, contohnya kolom dicat, ya. Kolom ada catnya, kemudian karena itu sudah lama maka catnya itu copot pada luntur. Nah, kan sudah otomatis airnya itu warnanya pasti berubah, kemudian rasanya juga berubah, kemudian apa lagi, baunya juga berubah. Hal itu tidak menyebabkan menjadi kehilangan kesucian, tetap dalam keadaan suci. Yang kelima, langsung ngebut. Al-ma'u al-mutaghayyir, air yang berubah disebabkan oleh bima yujawiluhu kajipatin bisyati ilma'i. Air yang berubah yang disebabkan oleh berdampingannya dengan najis. Lihatin, ini empang, perhatikan di satu sisi empang, kemudian di galengannya, galengan apa bahasanya? Tepi. Ya, di galengannya maksudnya. Pinggirannya ya. Air yang berubah disebabkan oleh sebab di sampingnya atau di galengan itu, di samping aja, di sampingnya ada bangkai, kemudian baunya itu sampai ke air tersebut masuk, ya, hanya disebabkan oleh tertiup angin, ya, maka yang demikian itu tidak menjadi najis dan tidak menghilangkan kesucian air tersebut. Nah, ya. Kemudian wabim au bima la yumkinu fasluhu minal ma'i kazaidin, atau sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan oleh air tersebut. Contoh minyak, misalkan air dalam satu kolam tertuang minyak, nggak mungkin kan minyak sama air pisahkan, bisa nggak? Nggak bisa. Maka itu juga tidak menyebabkan hilangnya kesucian air, tetap dalam keadaan suci. Dah, jamaah sekalian, ini macam-macam air yang suci yang berubah akan tetapi tetap dalam kesuciannya, ya. Sampai di sini paham nggak? Bingung kayaknya, bukan paham. Hah? Apanya yang paham? Airnya. Tawa kita. Pemuda dan pemudi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pembahasan fikih itu nanti ujung-ujungnya, ya, banyak tanya-tanya, tanda tanya di kita. Makanya pembahasan fikih itu mestinya memang lebih luas waktunya. Tadi kata Pak Jadi, kalau mau bahas ini, saya kepengen, saya sebetulnya nggak mau memaksa, tapi ada kesadaran masing-masing. Ya, kita ngaji sama apa namanya di musola itu kita bahas sampai kepada bukan cuman masalah sholat, bukan masalah bersuci, bukan masalah wudhu, akan tetapi sampai kepada kalian masalah wanita, kalian masalah lelaki, semuanya ada itu di dalam fikih. Bagaimana pengertian itu haid, kapan mestinya kita mandi, kapan mestinya kita tahu yang namanya istihadah, bedain istihadah, haid, nifas dan lain sebagainya. Nanti itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Jadi kalau kagak belajar di sekolah nggak ada itu pelajaran. Ada cuman tibang-tibang doang. Makanya Bapak kepengen semua apa namanya sedikit demi sedikit. Nanti di sini nanti pembahasan masalah itu lebih dalam, ya. Satu bab. Nanti kita bahas. Dan yang lagi gimana Pak? Ya dengerin baik. Iya. Dah, sampai sini ada pertanyaan silakan, nggak ada ya udah ditutup. Iya. Tapi sebelum kita bertanya, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Sohibul Bait. Tadi saya juga baru tahu ini ulang tahun ya. Ulang tahun, mudah-mudahan baginda Nabi selalu mengajarkan kepada kita kalau kita ulang tahun itu pertama isi dengan ibadah.
Kalau nggak bisa puasa, maka laksanakan baca Quran. Kalau baca Quran nggak bisa, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kemudian kita yang menyaksikan, kalau teman kita ulang tahun, doakan, Allahumma tawil umurna, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa jasadana, dan juga sehatkan badan kami. Nabi selalu mengajarkan demikian, sehatkan badan kami. Kemudian ya Allah wasabbit imanana, dan kuatkan iman kami, wa ahsin a'malana, dan baguskan akhlak kami. Kemudian ya Allah wa ilal khairit qaribina, dan dekatkan kami dengan kebaikan. Nah, kemudian ya Allah jauhkan kami dengan kejahatan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu dalam ulang tahun, dalam milad tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya diisi dengan pengajian semacam ini akan semakin berkah, ya. Mudah-mudahan Sohibul Bait mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada kesempatan malam ini. Jamaah sekalian, Bang Adi ada pertanyaan nggak? Ada Pak, satu. Kalau duduk di kolam lele katanya gimana Pak? Apa? Di kolam lele. Kolom Lele sama ya, sama kayak tadi. Tadi itu ada di poin, air itu akan berubah disebabkan oleh apa tadi? Oleh min adal di apa sih tadi kalimatnya? Ya, itu disebabkan oleh ikan. Sama dengan ikan lele. Tapi ingat, lihat dulu kolomnya itu seapa? Ya, kalau kolomnya cuma 10 cm kali 10 cm ya nggak bisa. Ini berbicara kolom ini, air ini sudah mencapai 2 pula lebih, ya. Ya, yang kita bicarakan adalah air yang lebih dari 2 pula. Tapi kalau sudah melebihi 60 cm kali 60 cm, ukuran 2 pula itu adalah 60 cm kali 60 cm, samping 60, ya, 20, 60, atas 60, semuanya persegi 60, ya. 60 cm itu minimal. Itu 2 pula. Nah, gitu. kalau pakai air galon Pak? Air galon nggak ada nggak segitu, enggak kan? Iya, maksudnya air galonnya dituang ke Oh gitu, di kolom plastik atau apa gitu Pak, terus buat duduk. Dituang ke maksudnya gimana? Ini kan ada Ya, ayo. Ini kan ada wadahnya Pak, kalau nggak plastik atau teko, Ya. terus saya tuangin air galon penuh, itu sama Pak? Oh, ngambil dulu dari teko, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi tetap jangan dikobok, dikucurkan ya. Kalau Nabi itu pernah wudhu dengan sebuah botol gitu ya, dikucurkan, nggak apa-apa. Ada lagi? Wudhu di kamar mandi Pak. Ya kenapa? Wudhu di kamar mandi. Yang ada WC maksud Pak. Jadi satu kotak itu, satu kamar mandi ada WC-nya sama keran itu Pak. Di kolomnya maksudnya? Enggak, di kamar mandinya Pak. Oh, Tapi berdampingan sama WC gitu Pak. oh maksudnya itu. Ya. Wudhu bagaimana kalau kita wudhu di tempat kamar mandi atau di WC ya, bersebelahan dengan WC. Hukumnya makruh sebetulnya, boleh saja. Yang penting niat dan bacaan ketika wudhu jangan dilafazkan. Niatnya dalam hati, doanya dalam hati, nggak ada yang namanya ucapan doa itu dilafazkan ya. Ya, kalau sudah dilafazkan itu, sebab kenapa dalam kamar mandi itu kita nggak boleh, ya. Boleh, tapi ingat doanya, niatnya itu jangan dilafazkan lewat lisan, cukup di dalam hati, gitu maksudnya. Hukumnya boleh. Ada lagi?
Yang cewek silakan. Sholat bacaannya lupa gimana Pak? Ini bacaan apanya ya? Atau kalau sholat make mukena kebalik, atas di bawah bawah di atas. Bukan gitu, kebalik. Enggak, ini satu dulu nih. Assalamualaikum. Kalau sholat bacanya lupa gimana? Ini bacaan apanya maksudnya? Bacaan Fatihahnya, bacaan Perhatikan. Awas, kalau lupa itu tetap nggak sah, ya. Kecuali nggak bisa. Kalau nggak bisa, kamu misalkan bacaan sholat belum bisa, cukup Allah 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 dalam hati. Kita baca Allah Allah Allah. Tapi kalau kita bisa, ingat sampai ingat, ambil sampai ingat. Apaan sih ini ya? Apaan sih ini ya? Ya, jangan dilewatin. Khawatir gini, kalau yang sunnah nggak masalah, tapi kalau nanti sudah masuk ke rukun, misalkan baca Fatihah lupa, apaan tadi Fatihah ini ujungnya? Coba, nggak sah. Makanya kalau lupa wajib kamu lanjutkan sampai ingat, ya. Kalau tidak demikian, kemudian selesai sholat ingat, waduh tadi lupa ini dia bacanya, ulangi sholatnya wajib diulangi. Sebab apa? Sholat tadi nggak sah. Kalau letak yang kalian lupa itu ada pada rukun, bukan sunnah. Tapi kalau sunnah nggak apa-apa. Contoh bacaan surat kamu lupa, baca An-Nas cuma 2 ayat, 3 ayat lagi saya lupa Pak, nggak apa-apa, lanjutin aja. Contoh baca sujud lupa. Tapi kalau yang berkenaan dengan rukun sholat nggak bisa nggak bisa dimaafkan. Kalau ingatnya sesudah sholat, ulangi sholatnya, ya. Ada. Yang sering terjadi begini, awas, sholat kita semua kalau lagi munfarid, kalau sholat sendiri itu kadang-kadang dalam hati. Awas ini, sholat itu diucapkan, bukan di dalam hati. Sholat Allahu Akbar, diem baik. Mulut itu mesti mengucap. Ini tetap ya, walaupun nggak ada suaranya, tetap di qauliyah artinya, ucapan. Qauliyah wa fi'liyah, fi'liyah pekerjaannya. Ini nggak boleh dalam hati. Ya, awas hati-hati, mesti ucapkan. Nah, tadi siapa yang terbalik celananya? Mukena Pak. Mukena. Kalau sholat mukenanya terbalik sah apa enggak? Enggak apa-apa. Ya, cuman adab aja itu kembalinya ya, etika aja ya, kembali kepada etika. Sah, tetap sah. Ada lagi? Kalau kita lagi sholat maghrib, udah tahiyat akhir terus ada azan isya, itu boleh apa enggak? Ini kebiasaan menunda sholat. Ya, kalau kita jangankan tahiyat, kita baru sholat Allahu Akbar 1 rakaat dapat, masuk waktu sholat selanjutnya, maka sholat kita masih sah. Tapi jangan dibiasain. Ini apa namanya? Hukum tetap hukum ya. Sebab batas sholat itu, misalkan maghrib sampai isya, ya, maka di waktu itu masih ada waktu sholat. Ngapa kita nggak tahu? Bukannya nggak tahu, biasanya mau sengaja ya. Ya, kita lagi sholat baru dapat 1 rakaat, kemudian azan isya, lanjutkan, jangan dibatalin. Apalagi cuma tahiyat, lanjutkan. Sholatnya bagaimana Pak? Sah, diterima? Nggak tahu, tetap dilaksanakan, ya. Nah, ya. Jadi tetap masih bisa dikerjakan, ya. Saya dulu di Jawa Tengah, sholat zuhur itu pelaksanaannya jam 1:30, karena jamaah baru 2. Ini 1:30 belum ada jamaah. Ternyata begitu 1:30 lewat, semuanya banyak. Ternyata musola masjid itu penuh aja. 1:30 baru dilaksanakan sholat zuhur. Berarti kan udah 1,5 jam. Nah, kenapa? Ya memang kondisi masyarakatnya seperti itu, kebiasaan, ya nggak apa-apa. Itu tidak termasuk melalaikan sholat, ya.
Tapi yang tadi itu bukan jadi alasan bahwa sholat dibolehkan di penghujung waktu, bukan. Tapi Bapak hanya mengatakan sholatnya sah, ya. Iya. Ya. Tata cara mandi wajib yang benar dari awal sampai akhir itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Rukun mandi itu ada 2. Pertama niat. Niatnya kapan? Pertama niat, yang kedua meletakkan air ke semua tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niatnya kapan? Niatnya ketika membasuh basuhan pertama, pakai gayung sambil niat. Apa misalkan saja pun niat mandi junub karena menghilangkan hadas haid, langsung sambil menggayung, bukannya niat dulu kemudian nyiduk, bukan, sambil. Niat itu muqtarinan bi fi'lihi, disertai dengan pekerjaannya. Niat, ya, sambil nyiduk gayung, sambil niat dalam hati itu. Kemudian bersihkan semuanya. Intinya bukan cuma sampo, ya. Laki-laki maupun perempuan, intinya bukan cuma sampo, tapi semua bersihkan. Lekuk tubuh yang kalian punya itu bersihkan. Ya pasti di balik lekuk itu pasti ada kotoran dan lain sebagainya. Bersihkan semua. Entah itu telinga, entah itu di ketiak dan lain sebagainya, di kaki, di dengkul dan sebagainya, semuanya wajib dibersihkan, ya. Itu. Bapak, tapi satu kali bacaannya apa? Selama guyur-guyur? Ya sambil aja. Selama mandi tuh baca itu? Ya enggak, di awal. Di awal ya. Nih contohnya. Anggap ini gayung. Saja pun niat mandi junub, gitu ya. Karena Allah Ta'ala udah satu kali sebabnya, ya udah, setelah itu mandi gosok ini. Maksudnya niatnya itu ketika kita melakukan pertama kali basuhan. Udah lagi yang lain. Ketika sholat udah selesai, tapi kita baru tahu terkena kotoran cicak, itu hukumnya gimana Pak? Kalau cicak masih dimaafkan ya, nggak masalah ya. Kecuali kotoran cicaknya 1 kol. Kalau cicak nggak apa-apa. Ya. Udah Pak? Ya, ada lagi. Kalau ngaca itu ada doanya, terus kalau kita sering ngaca tapi gak doa, dosa nggak Pak? Doa ngaca apa hukumnya? Sunnah. Setiap doa itu hukumnya sunnah. Semua doa hukumnya sunnah kecuali satu, sholat. Karena makna sholat adalah doa. Doa itu sunnah. Jadi kalau kita nggak apa-apa. Cuman manfaatnya kenapa kita mesti ngaca? Manfaatnya doa supaya kita tahu bahwa kita itu ya kan? Oh iya. Nggak tahu apa? Nggak ada ulangan aja. Dah ada lagi? Karena kan masjid banyak yang nggak pakai karpet tuh Pak. Terus kita sholat bekas tapakan kaki orang itu sama nggak Pak? Mas, nggak bawa sejadah gitu Pak. Jadi lantainya bekas tapakan kaki orang. Kalau di masjid biasanya kan suci, ya. Perhatikan, kalau kita melihat hal itu jangan dibiarkan. Kita usaha dulu, lap dulu ya. Kalau sebelum sholat kita ngelihat, itu kita bersihkan dulu. Tapi biasanya kan masih ada penjaganya ya. Sebelum dilaksanakan sholat berjamaah pasti dibersihkan. Tapi jika seandainya kita mau sholat ada tepakan kaki semacam itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, bersihkan. Ya. Nah, kalau misalkan sudah masa nggak kelihatan kan depan mata. Ya. Kalau misalkan kita sholat juga ada telapak kaki, masa diem aja, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu nggak ngeliat juga, ternyata nggak ngeliat dah, udah selesai kita, lah tadi saya sholat depan telapak kaki, ya udah, nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan husnuzon bahwa itu adalah tidak najis. Tapi kalau misalkan kamu yakin itu najis, badan lagi ya. Kalau kamu ada keraguan di dalamnya, ulangin aja sholatnya, gitu ya. Ya. Tapi yang penting di awal kamu mesti sigap bahwa kalau melihat yang seperti itu dibersihkan dulu, gitu aja. Dimanapun itu, bukan cuma di masjid.
Ada lagi? Iya, ada lagi nggak? Masalah air Pak yang tadi, air sungai masuk kategori suci dan mensucikan. Tapi kalau air sungai kondisinya saat ini ya nggak kayak bajigur lah gitu ya, itu masih masuk kategori, tetap kategori suci, apa sih namanya, tetap bisa dipakai untuk bersuci nggak Pak? Karena kan kondisi sekarang juga sungai atau kali itu banyak limbah dari rumah tangga juga, dan mungkin tercampur dengan najis. Nah, perhatikan air sungai. Kalau memang air sungai itu apa namanya? Tadi kan sudah di sini sudah ya. Air sungai yang berubah disebabkan oleh apa tadi? Bima istaqarra fi mahalihi, di tempatnya, tempat sungai tersebut ya. Kemudian au mamarihi, atau tempat lewatnya ya. Seperti katurabin atau debunya atau tanahnya yang apa namanya kalau begitu, tanahnya yang naik ataupun yang lain sebagainya, maka dia tidak menghilangkan kesuciannya. Atau seperti yang lain, kalau sampah apalagi itu apalagi ya pokoknya bangkai segala macam ya. Kalau misalkan tadi saya bilang bahwa air sungai itu adalah aunaba'a minal api, bersumber dari bumi. Sampai kapanpun dia walaupun berubah sifatnya, kemudian baunya, kemudian rasanya, apalagi warnanya, maka dia tetap suci. Cuman kita sanggup nggak menggunakan itu aja, iya kan? Artinya apa? Kalau nggak ada lagi, iya gunakan itu, nggak apa-apa. Itu loh. Kalau emang cuma itu doang untuk bersuci ya nggak apa-apa. Itulah ilmu fikih, ya. Paham ya? Mau ya? Ya. Tadi saya bilang ketika kita lagi apa namanya wudu, tahu-tahu ada si anu lewat, itu aja nggak apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena memang dia airnya berjalan ya. Ya nggak masalah. Nah, jadi tetap bisa mensucikan. Dah ada lagi? Habis Pak. Habis. Udah. Wis. Dah, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini dapat apa namanya menambah sedikit ilmu fikih kita, pengetahuan kita ya. Saya kepengen kalau bahas begini banyaklah bertanya masalah tentang ibadah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Ketika saya baca masalah, bahas masalah suci, maka bahas masalah itu. Kemudian walaupun enggak kamu nanya yang lain, Bapak tetap jawab. Kemudian ketika Pak jawab wudu, bahas masalah wudu, bertanyalah tentang itu dan yang berkaitan dengan wudu, entah itu sholat, entah itu persyaratannya, entah itu sunnahnya dan lain sebagainya. Nanya, jangan malu-malu supaya kesalahan nggak berkelanjutan. Saya nggak bisa Pak ini tentang ini, jangan diem aja. Ya, nanya sama Google, mau dia jawab oh iya, ini apa jawabannya, B, udah nggak ada penjelasan segala macam. Sebetul itu apapun kita nanya tahu, tapi lihat hasilnya nggak ada nantinya. Ya, mudah-mudahan sekalian, sekali lagi saya tekankan mari sama-sama supaya kita di sini ada hasilnya, ya, ada natizahnya, ada asalnya. Ya sama-sama mulai besok ya kita pengen saya sih semuanya punya kitab, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Kalau suruh megang kitab nanti tetap handphone yang dipegang. Iya, betul nggak? Bukan saya yang ngomong. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.